yaitu namanya kupu-kupu. Kita lihat apa persamaan dan perbedaannya. Persamaannya sudah kami sampaikan, sahabat Korma rahimakumullah. Adalah persamaannya sama-sama mengalami fase yang namanya fase penempaan. Pada saat berganti kulit harus berpuasa yang namanya ular, dan pada saat fase di dalam kepompong yang namanya ulat. Tapi catatannya adalah pada saat kita melihat ular, pada saat dia hewan pertama sebelum mengalami fase tarbiyah penempaan berpuasa, pada saat berganti kulit namanya ular, dan setelah berganti kulit pun namanya ular. Apa bedanya? Kulitnya sama coraknya, makanannya sama makanannya, tempat hidupnya pun sama tempat hidupnya, dan apa yang terjadi habitat kesehariannya pun sama, tidak ada perubahannya. Ular. Tapi kalau kita lihat yang namanya ulat, ulat sama dengan ular, fasenya adalah di mana fase mengalami perubahan yang namanya fase proses metamorfosis. Perubahan pada saat ulat di dalam kepompong dan menjadi kupu-kupu. 7-14 hari. Tapi ada the new look, ada sesuatu yang berbeda yang terjadi setelah ulat mengalami tarbiyah di dalam kepompong. Apa yang terjadi? Keluar dari kepompong berubah menjadi namanya kupu-kupu. Bayangkan, hidupnya berbeda, bentuk tubuhnya pun berbeda, lebih indah, lebih cantik dan enak dipandang. Makanannya pun yang tadinya ulat hanya daun-daun beriasa, daun-daun yang dia cari daun-daun muda, sekarang menjadi kupu-kupu sangat istimewa. Makanannya meningkat menjadi sari pati buah, adapun bunga ataupun bagaimana madu dan lain hal dan sejenisnya. Dan habitat hidupnya pun berbeda. Ulat yang tadinya hanya hinggap di dahan ataupun di daun saja, pada saat melewati fase tarbiyah menjadi kupu-kupu, dia habitatnya atau tempat hidupnya menjadi lebih luas, bisa melihat dunia yang lebih luas, bisa terbang kemanapun, bisa melihat apa yang dia inginkan. Dengan sayapnya mengepak, beberapa kejauhan sudah dia bisa capai dan dia lihat dari kejauhan dengan sayapnya dan dengan bagaimana kelebihan yang Allah berikan. Apa korelasinya dengan kita manusia? Ramadan sebagai sarana tarbiyah. Janganlah kita jadi yang namanya seperti ular. Pada saat kita ditempa oleh Allah dalam bulan Syahrul Tarbiyah, diberikan oleh Allah bulan yang mulia, bulan yang sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi guys? Kita tahun demi tahun bagaimana melaksanakan Ramadan, tidak ada yang namanya perubahan dan tidak ada keinginan untuk hijrah. Ramadan menjadi sarana kita dibersihkan oleh Allah, 1 Syawal dan seterusnya kita menjadi mendapatkan gelar orang-orang yang muttaqin. Tapi bagaimana betapa banyak orang-orang di luar sana yang pada saat Ramadan ya dia sama-sama aja, nggak ada perubahannya. Makanya golongan orang-orang mukmin pada saat Ramadan, 1, dia berbahagia dengan datangnya Ramadan. 2, dia biasa-biasa aja datangnya Ramadan. 3, ada yang Ramadan malah kesel dengan datangnya Ramadan. Orang-orang yang menjadikan sarana Ramadan sebagai sarana pendidikan madrasah hidup kita, maka kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Sahabat Korma rahimakumullah. Nah ini kita lihat saja apa intisarinya. Jadilah kita seperti ulat yang kita bisa ambil benang merahnya, menjadi manusia yang telah diberikan kesempatan oleh Allah dalam Ramadan. Setelah Ramadan, kalau kita berbicara pasca atau kita berbicara pra Ramadan, kita berbicara Ramadan dan pasca Ramadan, kita memiliki giroh untuk merubah, untuk memperbaiki, untuk meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Indah, sangat luar biasa bagaimana Ramadan dijadikan madrasah hidup kita. Kita ditempa, ingat ini sarana penempaan dan ingat ada ujungnya.
Apa ujungnya? Kita akan naik kelas, kita akan mendapatkan level yang terbaik, dan kita akan mendapatkan akselerasi percepatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kurma rahimakumullah, maka saya akan sampaikan ada 5 bagaimana Ramadan menjadi sarana tarbiyah. Yang pertama adalah tarbiyah ruhiyah. Apa itu tarbiyah ruhiyah? Sebagai kita manusia yang beriman menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya, adalah tarbiyah ruhiyah, pembinaan spiritual kita, hubungan hablum minan nas, hubungan manusia dengan Allah, hubungan hambanya dengan Sang Pencipta, hubungan makhluknya bagaimana dengan yang menciptakannya. Dan di Ramadan inilah bagaimana sarana spiritual kita ditempa oleh Allah, dan kita bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Apa yang kita jalankan dalam Ramadan? Bayangkan, sahabat kurma rahimakumullah, kita lihat bagaimana perintah yang wajib yang kita laksanakan. Yang pertama, jangan sampailah kita tinggalkan sholat kita. Pertama, sholat fardu kita. Dan juga bagaimana di Ramadan dihidupkan sholat sunnahnya, sholat tarawihnya, sholat witirnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat taubatnya, dan sholat yang lainnya kita hidupkan. Dan ini menjadi sarana tarbiyah spiritual kita. Dan ingat, pada saat Allah memerintahkan kita untuk beribadah, sesungguhnya bukan hanya kewajiban saja yang kita lakukan, tapi apa output dari kita melakukan ibadah tersebut adalah ada sesuatu hal yang dapat merubah diri kita. Apa perubahannya? Adalah senantiasa bagaimana kewajiban yang kita lakukan membersihkan diri kita itu sendiri, dan senantiasa apa yang ada di dalam diri kita menjadi dosa atau kesalahan, Allah bersihkan dengan ibadah yang kita lakukan. Contoh sholat tadi yang kami sampaikan, inna sholata tatanha anil fakhsya'i wal munkar. Kita senantiasa sholat di Ramadan luar biasa dengan hashtag di rumah aja. Bukan berarti kita mengurangi intensitas, kita mengurangi hubungan kedekatan kita dengan Allah. Alasan di rumah aja kita bermalas-malasan untuk bagaimana tidak bersujud kepada Allah. Hashtag di rumah aja, akhirnya apa? Ada meme bahasanya, kita lihat kasur ngikutin dirinya. Habis sahur tidur, bangun zuhur sholat mandi tidur lagi, bangun asar sholat tidur lagi, bangun maghrib buka puasa sholat tidur lagi, bangun malam sholat isya tarawih, alhamdulillah kalau tarawih ya tidur lagi. Akhirnya semuanya melakukan dengan apa? Dengan ketidaksempurnaan. Padahal dengan sholat akan mencegah perbuatan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Masya Allah. Ini sebagai sarana tarbiyah spiritual kita. Kedua, contoh bagaimana zakat, sedekah, infak. Dan kita senantiasa melaksanakan kewajiban kita dengan zakat fitrah. Perintah Allah, apa yang kita dapat selain perintah Allah? Sesungguhnya harta dapat membersihkan diri kita dan harta kita dari hal-hal yang mendekatkan diri kita dari perbuatan dosa. Masya Allah, luar biasa. Sesungguhnya zakat, sedekah yang kita keluarkan bukan berarti mengurangi harta kita, malah sesungguhnya menambah harta yang kita berikan di jalan Allah. Bagaimana ya geber pangan Semarang contohnya, dan juga ada geber pangan yang lainnya yang dilakukan oleh komunitas-komunitas muslim yang tergabung di dalamnya. Apa yang terjadi? Menggerakkan orang yang ingin bersedekah, orang yang ingin berinfak, dikumpulkan, dihimpun menjadi barang pangan atau uang. Ya, tapi geber pangan ini memberikan biasanya beras, sembako, dan kebutuhan harian. Untuk apa? Untuk orang-orang
yang terkena dampak COVID diantaranya, sehingga dari segi ekonomi penghasilan dan pekerjaannya terganggu. Ingat, langsung diantarkan ke rumahnya masing-masing. Masya Allah, semoga istiqomah. Jadi ini bagian dari kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Bayangkan Rasulullah di bulan Ramadan sedekahnya sangat-sangat dermawan. Apa sangat-sangat dermawan? Karena apa? Orang yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan mendapatkan 10 kebaikan dan apa? Dan sebagai mestinya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Ini enggak main-main. Jadi pada saat kita bersedekah sesungguhnya menambah harta yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini contoh. Salat, zakat. Apa yang ketiga? Ketiga puasa. Perintah Allah jelas, orang-orang yang beriman menjalankan puasa. Dicontohkan juga dengan orang-orang sebelum kita. Apa yang kita dapat? Pada saat kita melaksanakan perintah Allah, kita dapatkan pahala, insya Allah. Yang kedua apa? Dari segi jasadiah, ya, dari segi apa? Fisik kita berikan waktunya khusus istirahat, ya, kita berikan waktu tenggorokan kita berikan waktu hati kita, jantung kita semuanya istirahat untuk mengkonsumsi, mengolah makanan agar kita menjadi sehat. Itu kalau dari kesehatan. Tapi apa dari segi batin? Adalah Allah akan memberikan kita tazkiyatun nufus. Apa itu? Hati yang bersih dengan kita berpuasa. Masya Allah. Bayangkan bedanya orang-orang yang gak berpuasa sama berpuasa. Orang yang berpuasa atau saum senantiasa apa? Bisa mengontrol lidahnya, bisa mengontrol matanya, bisa mengontrol tangannya, pikirannya, hal-hal yang bersentuhan dengan syahwat dan hawa nafsu, insya Allah bisa dikendalikan. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan, Allah yang memudahkan orang tersebut bisa mengendalikan hawa nafsunya. Masya Allah. Satu, syahrul atau tarbiyah spiritual atau ruhiyah. Yang kedua, apa yang kita dapat? Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, tarbiyah jasadiyah. Apa itu tarbiyah jasadiyah? Tarbiyah pembinaan jasmani kita. Ini ingat, pada saat kita senantiasa 11 bulan kemarin banyak mengkonsumsi mungkin hal-hal yang seharusnya tidak masuk di dalam tubuh kita, di bulan Ramadan ini banyak, bukan hanya dari segi agama menyampaikan manfaat atau kebaikan-kebaikan dari saum Ramadan, dari puasa. Segi kedokteran pun, kesehatan pun, medis pun menyampaikan bagaimana banyak kebaikan atau fadilah dari bagaimana kita istiqomah melaksanakan puasa, terlebih puasa di bulan Ramadan. Tadi di awal sudah kami sampaikan tarbiyah jasadiyah. Apa? Usus kita istirahat, lambung kita istirahat, semuanya istirahat, sehingga apa? Kita memberikan waktu organ-organ itu untuk membentuk imunitas yang lebih maksimal lagi. Dan ingat, bukan berarti pada saat nanti berbuka jadinya kita tidak bisa mengontrol yang namanya hawa nafsu, kesabaran. Akhirnya apa? Ego yang muncul. Pada saat berbuka namanya bukan berbuka yang manis-manis, tapi berbuka dengan balas dendam. Astagfirullah. Jangan ya, sahabat kurma rahimakumullah. Maka jasadiah kita pun ditarbiyah, ya. Ini sangat luar biasa Allah berikan di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah tarbiyah istimaiyah, adalah tarbiyah atau penempaan kita dalam sosial kita. Ramadan juga dikatakan sebagai bulannya silaturahim, betul? Ramadan juga dikatakan bulannya berbagi, betul? Ramadan juga dikatakan bulannya senantiasa menderma, betul? Nah, ini kan menjadi istimaiyah, tarbiyah dibuktikan, atau bagaimana kita membuktikan dengan tarbiyah 1-2 hari yang sudah kita jalankan. Hayo sok gerak kalau bahasa Sundanya teh. Apa yang sudah kita kontribusikan? Coba, apakah kita
masih dengan ego kita menyimpan banyak uang karena khawatir 1-2 bulan tidak makan? Apakah dengan ego kita masih menyimpan harta atau menumpuk harta atau menimbun makanan di rumah? Serta ada tetangga kita yang kelaparan, tetangga kita yang maaf, bisa dikatakan berbuka saja seala kadarnya. Lalu apa yang menjadi penggerak hati kita melihat orang-orang demikian? Apa yang kita punya? Kalau kita punya kurma 2, berikanlah 1. Kita punya beras 2 kilo, ikhlaskan. Kita berikanlah 1 kilo untuk orang yang membutuhkan. Ya, lihat sekitar kita. Ya. Kemarin maaf saya sampaikan lagi. Ya, di Geber Pangan Semarang, Kota Semarang, luar biasa. Dari semua unsur penggerak yang ada di lingkungannya masing-masing, dicari orang-orang yang membutuhkan. Mulai dari tukang sampah, mulai dari tukang parkir, mulai dari marbot masjid, takmir masjid, ataupun orang-orang yang maaf usahanya terganggu atau ada yang di PHK, ada yang dirumahkan tanpa penghasilan, itu kita berikan. Dan ternyata sekarang bergulir. Geber Pangan Kota Semarang bergulir. Untuk siapa? Diberikan juga untuk para guru-guru ngaji, para ustadz-ustazah, atau orang-orang yang senantiasa memberikan waktunya untuk mendidik. Mungkin kalau di rumah kita ada TPQ, TPA, ada guru-guru ngaji yang sekarang pun maaf bisa dikatakan karena sudah banyak yang di rumah saja, akhirnya interaksi guru-guru ngaji kita maaf sekali kurang terperhatikan. Dan itulah mungkin walaupun bukan menjadi andalan penghasilan, tapi itu menjadi salah satu sumber penghasilan beliau-beliaulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Geber Pangan Semarang tergerak untuk sama menggerakkan komunitas-komunitas yang ada, memberikan apa? Memberikan sarana atau memfasilitasi. Yuk yang mau menyalurkan, yuk yang mau menyisihkan, yuk yang mau memberikan harta uangnya, bisa kita salurkan dengan orang-orang yang membutuhkan, langsung diantarkan, dan bukan mereka ke sini atau ke tempat kami, tapi kami yang langsung menyalurkan kepada mereka. Masya Allah, semoga istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ini contoh tarbiyah istimaiyah. Dan kita jangan senantiasa pada saat kita di rumah aja kita mengurung diri, dan kita tidak senantiasa mendapatkan giroh semangat untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, karena kita senantiasa menjadi orang-orang yang bermanfaat dengan kondisi kebaikan yang senantiasa harus kita jalankan walaupun dalam kondisi keterbatasan seperti ini. Yang ketiga, tarbiyah istimaiyah. Yang keempat apa? Adalah tarbiyah khuluqiyah. Apa itu khuluqiyah? Pendidikan akhlak kita. Dengan kita berpuasa, dengan kita sholat, dengan kita zikir, dengan kita salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan kita bersalawat, dengan kita berzikir, kita berasmaul husna, sedekah dan lain hal sebagainya, bisa membentuk akhlakul karimah, matinul khuluq, membentuk akhlak yang baik yang mulia. Masya Allah. Akhlak dibentuk bukan bimsalabin, terbentuk karena ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sahabat kurma kerjakan di rumah dengan kondisi keterbatasan yang ada, tapi tetap memiliki semangat menghidupkan ibadah-ibadah harian di rumah, itu bisa mengasah, membentuk akhlak kita menjadi akhlak yang baik, yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya apa? Buahnya apa? Kita sabar. Sebenarnya kalau berbicara akhlak ini juga berbicara tentang bagaimana bisa membersihkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Akan terhindar dengan akhlak yang baik dari penyakit somse. Apa itu somse, sahabat kurma rahimakumullah? Sombong sekali coba. Penyakit sombong sekali. Sombong itu menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan dirinya, dan dirinya lebih luar biasa, lebih tinggi, lebih hebat dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Na'udzubillahi min dzalik.
Padahal kalau kita punya sifat tawadu, yakin harta yang kita miliki, amanah yang kita dapati itu adalah pemberian, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, waktunya sementara. Kehidupan itu bagaikan roda, bisa berputar di atas kadang di bawah. Makanya jangan sombong dong, kalau bahasa Kiai Haji Zainuddin Abidin almarhum. Penyakit sombong dua, apa lagi? Penyakit riya. Riya itu apa? Riya itu pada saat ibadah dilampirkan atau disisipkan mengharap bukan selain Allah saja, tapi ada harapan kepada makhluk termasuk manusia. Ya, riya. Jadi kalau mau sedekah diniatkan untuk orang. Ya, sahabat kurma rahimakumullah. Ini jomblo warzia yang di rumah ya. Juga apa lagi? Singgelilah ya. Pada saat ada maaf yang di sana, bukan di sini insyaallah, bukan sahabat kurma ya. Ada yang puasa niatnya karena camar calon mertua, bukan karena Allah. Ini diniatkan karena Allah, jangan diniatkan bukan karena Allah. Niatkan karena Allah dong. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu ibadah itu bergantung kepada niatnya dong. Ya, jangan sampai berharap kepada selain Allah. Dua apa? Dua ada kikir, dua ada ujub. Ada kikir, bakhil, bin pedit, bin korep, alias pelit. Ini juga bagian dari akhlak. Orang yang nggak mau berbagi, orang yang pelit, maaf bukan hanya harta loh. Sedekah itu bisa pikiran, bisa tenaga, bisa waktu, bisa profesi, yang jelas dilakukan dengan niat karena Allah, dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Yang keempat ini namanya penyakit hasad. Ada iri, ada dengki di dalamnya. Yang kelima ujub, ya, merasa tinggi daripada orang lain. Hampir sama seperti sombong. Ini membentuk akhlak. Ya, akhlak itu luar biasa. Karena akhlak kita bisa dicintai oleh orang lain, betul? Dan karena akhlak kita bisa dibenci oleh orang lain. Maka akhlak, sebaik-baiknya akhlak adalah kita mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka yang kita contoh akhlak, dan bisa kita dapatkan dengan kita ditempa oleh Allah dalam tarbiyah Ramadan. Amin Allahumma amin. Walaupun di rumah aja, banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Dan yang kelima adalah tarbiyah jihadiyah. Apa itu tarbiyah jihadiyah? Adalah penempaan yang kita akan dapatkan senantiasa jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana kita mengontrol mata kita, kita mengontrol pikiran yang tidak baik, mengontrol lisan kita, mengontrol hati kita, mengontrol tangan, syahwat dan lain hal sebagainya. Itu jihad yang sangat luar biasa. Maka bukan hanya, maaf ya, bukan hanya puasa seperti anak TK, puasa beduk yang dibilang hanya nahan lapar dan haus saja. Pada saat kita Ramadan sesungguhnya juga menahan hawa nafsu. Maka di sini jihad yang sangat luar biasa. Ingat ya. Ini bagaimana jihad melawan hawa nafsu. Bukan hanya batin saja, jempol pun ini bisa juga menjadi syahwat dan menjadi penyebar emosi bagi orang lain. Ini bagian juga untuk menguji hawa nafsu kita. Like and share and subscribe and comment. Ya, kita kadang melihat berita-berita yang belum tentu ya diabsahkan kebenarannya. Akhirnya kita main share. Atau kita main terpancing emosi kita, sumpah serapah, mengungkapkan hal-hal yang tidak baik. Akhirnya apa? Kadar dari pahala puasa yang kita jalankan, yang tadinya maaf ini bisa dikatakan contoh saja harusnya 10, bisa berkurang karena jempol kita, karena mata kita, karena mulut kita, karena hati kita, karena tangan kaki kita tidak bisa terkontrol.
untuk jihad melawan hawa nafsu, akhirnya pahalanya berkurang. Subhanallah. Sahabat kurma rahimakumullah. Maka ini harus menjadi dorongan buat kita. Janganlah menjadi orang-orang yang pada saat Ramadan udah melihat Ramadan ini rutinitas kayaknya Ramadan lagi. Sampai maaf ada lagu yang diplesetkan ya. Ramadan tiba, tiba Ramadan. Akhirnya berpikir udah Ramadan lagi. Kaget dia tanpa mempersiapkan dengan semaksimal mungkin dengan persiapan yang matang. Akhirnya tidak mendapatkan penempaan pendidikan atau madrasah atau tarbiyah di dalam bulan Ramadan. Maka ini outputnya ada 5. Tarbiyah spiritual atau tarbiyah ruhiyah. Yang kedua tarbiyah jasadiyah. Tarbiyah dengan kita mendapatkan tarbiyah dengan kesehatan kita. Terlebih dari puasa yang kita dapatkan adalah bagaimana pahala dan melaksanakan perintah Allah. Maka dari kesehatan pun kita akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Ketiga adalah tarbiyah istimaiyah, tarbiyah sosial. Kita bersosial kepada orang-orang. Walaupun kita keterbatasan dengan keterbatasan dengan kita berinteraksi, dengan pembatasan berkerumun di keramaian ataupun kita bermudik ya, dengan kondisi kita COVID-19 ini bukan berarti mengurangi silaturahim kita dengan sosial media, mungkin dengan WhatsApp, dengan Instagram, dengan Twitter atau dengan Facebook atau lain hal sebagainya. Jangan sampai terkurangi. Malah juga bolehlah kita menyapa saudara-saudara kita di luar sana. Yang keempat tarbiyah khuluqiyah, tarbiyah akhlak. Ya, tarbiyah akhlak. Ya, akhlak, karena akhlak kita bisa dibenci oleh orang lain, karena akhlak kita bisa dicintai oleh orang lain. Maka kita sangat berharap ya diri kita dan keturunan kita memiliki akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima adalah tarbiyah jihadiyah, ini tarbiyah melawan hawa nafsu. Nah, setelah 5 ini sudah kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan tekad yang sangat kuat, dengan perjuangan yang sangat luar biasa, maka tentunya makom takwa akan kita dapatkan. Amin Allahumma amin. La'alakum tatakun. Makom takwa kita akan dapatkan. Apa takwa? Maka dengan takwa senantiasa kita menjadi orang-orang yang istiqomah, bukan musiman. Rajinnya hanya di Ramadan saja. Tilawahnya di Ramadan one day one juice. Amin. One day one juice ya. Amin Allahumma amin. Ada odos. Wah, kalau odos mungkin di Ramadan bukan one day one juice lagi, one day three juice. Amin ya. Kita yang mungkin orang-orang biasa, ayo digeber semangatnya untuk apa? Untuk one day one juice. 1 hari 1 jus. Ya. Terus apa lagi? Jangan sampai one day one juice di Ramadan, setelah Ramadan one day one ayat. Ya Allah. Penurunannya sangat signifikan. Kedua apa? Pada saat kita sholat rajin sunnahnya, sholat sayap-sayap sholat fardu ba'diyah qobliyahnya. Apa yang kita lakukan setelah Ramadan? Ini bagaimana makom takwa ini harus kita dapatkan dan menjadi baju kita dengan baju takwa itu. Ya, puasa, zikir dan segala macam ya, sehingga kita mendapat gelar muttaqin. Maka apa sih takwa? 1, takwa itu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kita menjauhkan dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang takwa apa cirinya? Ridho, menerima dan ikhlas dengan hukum dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat kurma rahimakumullah. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya lewat begitu saja dengan Ramadan. Yuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kita lakukan dengan maksimal, kita lakukan dengan sepenuh hati, kita lakukan dengan sangat-sangat sempurna dari awal hingga akhir nanti 1 bulan penuh. Dan ini menjadi insya Allah salah satu bagian terpenting dalam kehidupan kita.
belum tentu kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Maka di hari yang kedua ini senantiasa juga kita banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan dan kita dapat melaksanakan Ramadan genap 1 bulan penuh, dan insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah semuanya di bulan Ramadan, dan insya Allah kita menjadi gelar orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kurma rahimakumullah, itulah bagaimana bulan Ramadan dikatakan bulan tarbiyah. Kita lihat nanti apa perbedaannya di dalam diri kita. Bagaimana lisan kita yang dulu senangnya gosip, apakah nanti menjadi baik? Ya jelas kalau kita sedekah rizki, rizki kita melimpah. Bukan berarti pada saat kita gosip, gosipnya makin asik, bukan. Tapi gosipnya semakin berkurang, lisannya lebih banyak zikirullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi pada saat mau ngomongin orang, pada saat mau gosip, langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, gitu. Pada saat mau ngomong-ngomong yang baik, yang enggak baik, pada saat mau buka-buka yang enggak baik, mau share like yang enggak baik, langsung astaghfirullahalazim, 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 innallaha ghafurur rahim. Tandanya berhasil. Oh, mantap enggak tuh? Ya enggak? Pada saat nimbrungin yang enggak benar, nongkrong yang enggak berfaedah, lihat kalau masih begitu juga di Ramadan, lebih-lebih setelah Ramadan enggak ada perubahannya ente, maka enggak dapat tuh yang namanya penempaan di dalam Ramadan. Sekarang banyak guys, sahabat kurma rahimakumullah, orang nongkrong, bukan hanya nongkrong, apa di dalamnya? Kajian. Contohnya apa? Muslim Brotherhood, di add aja, di follow aja Instagramnya. Banyak kajian-kajian, di dalamnya banyak komunitas yang menghidupkan nongkrongnya, jadi nongkrong berfaedah. Ya, di Arsa Cafe contohnya ada dawam. Boleh ente kafe, minum, makan, boleh ngopi, boleh. Tapi di dalamnya ada kajian, coba membahas one day one hadis, one day one ayat, sirah, bayangin, ada materi tematik, manfaat nggak tuh? Nongkrongnya dapat, kopinya dapat. Tapi ingat, ya lagi covid begini jangan banyak nongkrong ya, banyak di rumah, banyak zikir, banyak hidupin rumah dengan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ini contoh saja. Apalagi yang kita dapat harta. Kalau sebelum Ramadan ente pelit, ya sahabat-sahabat kurma ini masih sayang keluarin hartanya, maka jangan lupa di Ramadan paksain, ya 10.000 kah, 2.000 kah, ya, dan juga bisa sedekah tuh, bisa di Geber Pangan Kota Semarang, ada rekeningnya nanti ya. Bisa berapa Ustaz? Saya 5.000, oh boleh kok. 50.000, oh alhamdulillah. 100.000 boleh, 100.000 nilai harga paket, satu paket sembako 100.000, sedekahkan, berarti kamu sedekah sudah mensedekahkan satu keluarga. Oh luar biasa pahalanya tuh. Dilawan egonya, nafsunya untuk tidak bersedekah. Bismillah, lawan. Karena apa? Orang yang bersedekah melawan 70 setan. Ya, contoh. Apalagi sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi bagaimana Allah memerintahkan kita untuk bersolawat. Ya, jadi kalau kita biasa nyanyi, ya kita geserlah nyanyi-nyanyi yang memunculkan kedekatan kita kepada Allah. Contohnya dengan bersolawat, ya, dengan bersolawat, banyak salawat-salawat contohnya ya. Allahumma sholli wa sallim ala, dan seterusnya ya, dan salawat-salawat yang lainnya. Akhirnya apa? Kalau sudah bisa karena terbiasa. Ya, ada ibu-ibu yang tadinya biasanya nyanyi,
nyanyi-nyanyi yang lain. Sekarang apa? Hafalan coba. Hafalannya apa? Murojaah surat Ar-Rahman. Ya, karena menggunakan kami menggunakan hafal metode puzzle, akhirnya dipraktekkan tuh, dikumpulkan perkata dari surat Ar-Rahman. Jadi pada saat ibu itu masak karena sudah dibiasakan dan menjadi habit, akhirnya apa? Dari mulai proses mau mengambil peralatan masak sampai selesai tidak lepas apa lisannya dari Quran. Dari mulai ngambil persiapan pengorekan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pengorengannya ditaruh. Nyalain gasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Nyalain gas sudah nyala, masukin minyaknya. Ar-Rahman. Ya, masukin bumbunya. Masak nasi goreng nih contohnya. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan, asyamsu wal qamaru bihusban. Sampai selesai, masaknya selesai 78 ayat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bayangin coba, nasi gorengnya jadi mantap, jadi enak, berkah. Coba tuh, enak, yang bikin enak Allah. Kita mah ikhtiar membuat saja. Masya Allah. Sahabat kurma rahimakumullah. Nah, jadi ini menjadi jalan yang terpenting buat kita yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan. Jangan dilewatkan begitu saja, dan jangan istilahnya kita diberikan oleh Allah dengan sayembara Ramadan ini tidak kita ambil dan kita tereliminasi, tidak menjadi orang-orang yang mendapatkan gelar atau makom takwa dan mendapatkan gelar muttaqin. Na'udzubillah kalau kita demikian. Ya, sahabat kurma rahimakumullah. Nanti kita akhiri ya, sama-sama dengan kita berdoa. Yang pertama kita bacakan suratul Fatihah. Buat siapa? Buat sahabat kurma yang mendengar ya dengan siaran online pada sore hari ini menjelang berbuka. Karena ingat, kita baca doa, ada doa yang tidak tertolak. Ya, di antaranya adalah orang yang berpuasa hingga berbuka. Jadi pada saat niat puasa dari sahur tadi, subuh sampai maghrib nih doanya tidak tertolak. Makanya kita nih guys ya, sahabat kurma rahimakumullah, yang berpuasa lillahi ta'ala, ikhlaskan Allah, niatnya lurus, banyak-banyak doa. Ini yang ujian kelas 3 SMA ya, 3 SMP, yang UTS ya. Ini saya juga UTS juga ya, Sabtu Ahad besok sampai minggu depan. Juga doa semua tesnya lancar walaupun dengan online dan seterusnya. Banyak-banyak doa ya, kita doakan surat Al-Fatihah yang pertama. Terus buat sahabat-sahabat kurma yang mendengar siaran online ini, dan juga buat seluruh tim Muslim Brotherhood dan kurma, Umah dan semuanya ya, Info Kajian Semarang dan semua komunitas di Kota Semarang. Dan juga kita juga suratul Fatihah buat apa? Buat saudara-saudara kita yang maaf mungkin saat ini terkena wabah COVID-19 dan baru mungkin maaf istilahnya dalam pengawasan. Semoga Allah berikan kesehatan, berikan kesembuhan, dan yang saat ini kondisi sehat walafiat semoga selalu terjaga. Amin Allahumma amin. Dan kita juga doakan suratul Fatihah buat guru-guru kita semua ya. Ala hadihiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama kita istighfar ya. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik wa wafiqillahumma rabitataha wa bimuddaha wa biha subulaha wa muraha binurikal ladzi la yanqus rasuluha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa iha bima'rifatik wa mitsa ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan ini ya Rabb. Terimalah segala ibadah-ibadah yang kami kerjakan ya Rabb, dan ridhoilah apa yang kami lakukan ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim, istiqomahkanlah kami, berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami kekuatan, dan berikanlah kami keikhlasan dalam menjalankan ibadah Ramadan ini ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim, berilah ya Allah, berilah ya Allah kesempatan ya Allah. Atas izinmu ya Allah, Engkau angkat wabah corona ini ya Allah. Engkau angkat wabah corona ini ya Allah, di kota Semarang, Jawa Tengah, dan di Indonesia ini ya Allah. Dan Engkau angkat wabah corona dengan orang-orang yang terkena wabah tersebut. Engkau berikan kesembuhan ya Rabb, dan Engkau jaga kami semua dengan kesehatan dan kekuatan ya Rabb. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami hanya berdoa kepadamu ya Rabb, dan kami hanya memohon kepadamu ya Rabb, dan kami yakin doa kami akan Kau kabulkan ya Rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya, banyak hilafnya, dhaifnya datang dari diri saya, Dimas Ana Fadli, dan semuanya kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di like, di subscribe di channel YouTube saya Aadim, dan juga di follow Instagram saya @dimas.anafadli. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.